3 pinset, kemudian 1 gunting. Ibu punten sambil di video boleh nggak Bu? Biar yang lain kelihatan ya. Oke. Ada zoom, ada ini video zoom atau zoom? Video biasa Bu, biasanya juga di video terus dimasukin ke YouTube, linknya di share ke grup Ibu. Oh gitu, iya oke. Ya, di sini kita lihat di sini ini apa ini? Ini ada bak instrumen ya. Bak instrumen besar, ini sesuai dengan yang ya. Pinset ini ada 2 pinset anatomis. Anatomis itu yang tidak ada giginya. Ya, kita 2 ya. Kemudian ada 1 pinset chirurgis itu yang ada giginya. Ya, ini 1. Kemudian bila diperlukan ada gunting jaringan ya, gunting jaringan. Ini 1 ya. Kemudian 2 pom. Ya, 2 pom. Pom itu nanti kita untuk NaCl untuk mencuci luka, yang satu lagi untuk topical terapi, apakah povidone iodin bila diperlukan, ataukah kita ada ordernya dia kompresnya NaCl garamisin misalnya dengan campuran antibiotik, berarti ada 1 lagi seperti ini. Jadi terpisahkan untuk mencuci dan untuk nanti kompres ya. Jadi yang di dalam instrumen steril atau besar hanya 6 ya, 6 alat ini ya. Tidak bengkok itu tidak di dalam ya, jadi harus hati-hati bengkok tidak di dalam. Kemudian nanti ada instrumen kecil, ambil lagi di luarnya, tidak dimasukkan ke dalamnya ya, karena nanti biasanya saat praktek OC itu selalu saya menemukan ini semua masuk ke dalam ya, atau bahkan bingung yang di dalam ada keluar, yang di luar entah kenapa gitu ya, mungkin stres atau bagaimana ya. Saya juga bingung. Nah ini nanti di dalam instrumen kecil ini nggak steril ya. Sini ada handscoon bersih kita pakainya ya. Kemudian tadi perban gulung bila diperlukan ya, tadi untuk memfiksasi, dan juga ada plester dan gunting perban. Bedanya gunting perban dia ada tumpulnya ini loh ya, ini ada tumpulnya. Ini untuk alat-alat yang di bak instrumen kecil. Kemudian bengkok ada 2. Untuk apa bengkok 2? Bengkok 2 untuk apa? Satu untuk sampah, satunya Cairan. Untuk merendam alat bekas pakai ya, dengan mengisi larutan desinfektannya ya, bisa Lysol seperti itu ya. Jadi Lysol itu bukan untuk mencuci luka, ini Lysol ya, bukan kecap ya. Botolnya memang kita kemasannya kita punyanya di sini, labnya seperti ini. Mungkin di tempat lain nggak ada yang begini gitu kan ya. Ini Lysol itu bukan masuk ke sana, bukan untuk mencuci luka ya, tapi untuk merendam alat bekas pakai ya. Karena tidak sedikit juga menemukan Lysolnya dipakai untuk cuci luka. Nah itu kan salah ya. Oke. Kemudian ada di sini povidone iodin atau nama dagangnya betadine ya, atau topical terapi sesuai kebutuhan. Kemudian bisa misalnya ada topical terapi atau salep apapun yang diresepkan oleh dokter misalnya untuk dioleskan ya, seperti itu. Kemudian ini tadi cairan pencuci luka pakainya NaCl ya, pakainya NaCl. Kemudian ini ada Corentam untuk mengambil alat-alat yang di dalam yang steril ya. Jadi tidak, tapi Corentam tidak digunakan untuk membuka tutupnya juga ya. Kadang ada ditemukan bukanya pakai Corentam saking pengen sterilnya, padahal nggak salah ya. Pokoknya kalau bagian luar, ini kan luar nih, cover ya, itu pakai langsung saja gitu. Ini hanya masuk ke bagian dalam sini ya, ke bagian dalam sini ya. Oke. Selanjutnya ini apa? Tromol. Tromol, betul. Tromol di dalamnya di sini apa? Kapas. Ada kasa dan ada Lily Walton ya. Kasa nanti untuk mencuci luka, untuk kompres luka ya, untuk mengeringkan luka dan untuk menutupnya nanti. Lily Walton bisa kita perlukan untuk membantu membuka fiksasi atau plesternya ya, dan juga bisa kita gunakan untuk mengoleskan topical terapi, misalnya ada salep yang bila diperlukan ya. Untuk tromol hati-hati ya, untuk tromol kalau kondisi seperti ini tidak terbuka bolongnya berarti ini steril ya. Tetapi kalau kalian menemukan tromolnya kondisinya terbuka seperti ini,
Nah, seperti ini misalnya ya, ada bolong-bolongnya, ini berarti tidak steril di dalamnya, ya. Jadi harus hati-hati kalau bolong-bolong gini nih, ininya bolong, kalian lihat dulu ke bawahnya, bolong nggak berarti nggak steril, pastikan ke siapa namanya perawat di situ ya, mohon maaf Kak, tapi itu tidak steril ya, gitu kan kalian tidak terbuka. Jadi jangan sampai nanti kita menggunakan alat yang tidak steril. Ya, kalau seperti ini ya, ya. Oke, itu untuk alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian ada juga yang mengatakan pakai handscoon steril juga, tetapi kita nanti akan praktekkan pakai handscoon bersih, tapi kita nanti perawatannya pakai pinset saja, ya. Oke, untuk alat ada yang ditanyakan. Kemudian bisa kita lanjut ya. Oke, sebelum saya mempraktekkan urutannya di sini ya, tahapan urutan tindakan. Yang sekarang dengan yang sebelumnya ini ada perubahan. Ya, kalau sebelumnya itu kita setelah pastikan rencana program perawatan, kemudian kita kontrakkan ya, kemudian kita siapkan alat, kemudian kita balas tentunya ya, atau posisi pasien siapkan, kemudian setelah dibuka kita kaji gitu ya, lukanya bagaimana, baru kita bersihkan, baru kita keringkan, baru kita kompres, tutup, fiksasi, dan selesai evaluasi. Tetapi saat ini setelah beberapa update ilmu, jadi pengkajian luka itu dilakukan setelah luka dibersihkan. Ya, kenapa? Karena kalau sebelum luka dibersihkan itu tidak jelas proliferasi jaringannya, karena dia tertutup sekresi cairan luka ya, tertutup pus gitu kan, tertutup biasanya ada cairan-cairan sekresi warna kuning itu apa itu, getah bontengun kalau kita ingat gitu kan, banyak ya, kalau apalagi lukanya terbuka seperti itu. Nah, jadi kita setelah dibuka, dibersihkan ya, kemudian kita keringkan, kemudian kita kaji ya, oh berapa luas lukanya, panjangnya berapa ya, lebarnya berapa, kemudian jaringan yang tumbuh proliferasi atau apa gitu kan ya, apakah ada yang nekrosis atau tidak gitu ya. Kemudian itu nanti kita tentukan topikal terapinya apa yang diterapkan gitu. Kalau misalnya ternyata tidak ada tanda-tanda infeksi, luka bagus, proliferasinya juga bagus, cukup kompres NaCl, berarti kompres NaCl. Tetapi misalnya ini kok ada kemewahan gini ya, ada sumber pusnya itu tinggi di situ ya, misalnya ini beresik masih butuh desinfektan misalnya, kompres misalnya kompres povidone iodin gitu ya, atau garamisin, atau hanya oles topikal terapi yang lain gitu, seperti itu untuk menentukan setelah kita kaji lukanya. Setelah itu kita kompres ya sesuai dengan kebutuhan, kemudian ditutup dengan kering, baru kita fiksasi ya. Setelah itu rapikan pasien, rapikan alat, kemudian cuci tangan dan evaluasi serta kontak yang akan datang. Itu perbedaan urutan tindakan ya saat ini sama yang sebelumnya. Ya, ada yang tanyakan dulu? Cukup? Jelas? Ini bisa diem teh, ngerti ya saya coba praktekkan saja ya. Yang sebelumnya kita pastikan rencana tindakan tadi keperawatan yang sudah direncanakan ya, pasien mana yang akan kita lakukan perawatan luka, kemudian dia topikal terapinya apa, biasanya kan sudah dituliskan nanti lukanya ada di buku kegiatan, saya biasanya suka ada ya, pasien siapnya apa, kamar berapa, bed berapa, nanti jam berapa perawatan luka, kompres, betadin misalnya gitu. Nah nanti berarti kita sudah siapkan, oh berarti si ibu ini ataupun pasien ini saat perawatan luka kita kompresnya ataupun topikal terapinya dikompres betadin. Itu kita pastikan. Setelah kita pastikan baru kita ke pasien ya untuk salam terapeutik dan kontak ya. Assalamualaikum ibu, asal dengan ibu ya. Oke, saya lihat gerangan satu. Betul ya Bu. Ibu perkenalkan nama saya Yani, saya dari PT Kanada dan Cirebon. Hari ini saya rencanakan melakukan tindakan perawatan Bu. Ya. Kalau sebelumnya betul lukanya ada di telapak kaki Ibu ya. Boleh lihat ya Bu sebentar ya. Oh
iya betul ya Bu ya. Baik, ya perawatan luka ini tujuannya supaya membantu mempercepat penyembuhan luka, ya, mencegah terjadinya infeksi, kemudian itu juga bisa lebih nyaman karena tadi balutannya sudah sedikit kotor ya. Tempatnya di sini waktunya kurang lebih 12 menit. Apa Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alat dan cuci tangan dulu. Kemudian setelah kita salam terapeutik, kita privacy ya, nyalakan pencahayaan. Kadang kan lampunya kalau ada yang dimatiin gitu ya, kita nggak jelas nanti ya. Jadi nyalakan pencahayaan, kemudian kita cuci tangan. Oh iya, kita cuci tangan di sini aja Mbak. Sini kasih balik lagi. Kita cuci tangan, kemudian kita pakai kemudian kita siapkan dulu alat-alatnya. Kita buat larutan Lysol atau klorin untuk meredam alat bekas luka ini. Jadi kalau klorin itu 1%, ya, kalau Lysol 3-5%. Nanti dicampur air ya. Kira-kira dia merendam alat. Jadi bukan hanya sensrit. Ya, jadi supaya dia bisa merendam alat, kita siapkan dulu bisa kita simpan di bawah supaya tidak mengotori. Kemudian kita siapkan alatnya tadi ya. Oke. Kita siapkan pasta untuk mencuci, ya. Untuk mencuci misalnya kita 2 ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian misalnya nanti untuk kompres 1, kemudian nanti untuk mengeringkan ya. Kemudian nanti untuk cover yang keringan ya, kita misalnya ya. Kemudian kita butuh misalnya lagi woten untuk membuka apa namanya pistasinya ya. Dan kita bisa dekatkan atau kita berikat ini supaya mempermudah kita saat melakukan pembahasan. Supaya nanti kita tinggal langsung bantuan korentang lagi karena dia sudah ada di depan sini ya. Kalau ini sudah ditutup lagi. Dan kita keluarkan NaCl pada tadi misalnya ini mau kompres apa? Betadin misalnya ya, kita kompres betadin ya, misalnya kompres betadin. Kemudian kita mulai siapkan alat-alatnya ya. Kita siapkan alat-alatnya. Kita terus dulu pakai pasarnya. Kita siapkan kita ya. Untuk nanti kita pisahkan ya untuk apa namanya mencuci lukanya. Pastikan steril itu ada bagian dalamnya ya. Jadi kalau jadi foam tidak dikeluarkan ya.
Ibu, alat-alat sudah saya siapkan. Kalau Ibu sudah siap setelah praktikannya, kalau siap sebelum melakukan tindakannya, langsung saja kita sama-sama bacakan bahasa. Ibu posisinya mau tiduran saja atau bagaimana Ibu? Ya, mau tiduran saja ya Bu. Maaf ya, saya buka sedikit ya Bu. Kemudian kita buka ya area lukanya pasiennya. Bila memang susah biasanya kita bisa bantu dengan bantal ya, diganjal bantal gitu ya. Ini diperlukan atau tidak ini sesuai dengan kondisi letak luka ya. Tapi supaya kita misalnya memudahkan, nanti kita bisa angkat, maaf ya Bu ya, supaya dia menggantung tidak pegal pasiennya. Kemudian kita letakkan pengalasnya ya. Oke Bu. Nyaman Bu? Oke, kalau Pak Ibu nyaman berarti kita bisa lanjutkan ya. Kemudian kita dekatkan bengkoknya ya. Kita dekatkan bengkoknya, kemudian baru kita buka pembalut yang lama ya. Buka pembalut yang lama, kita kalau seperti ini biasanya pasien ada juga kadang dia sudah yang kotor gitu ya, dan dalam kita misalnya susah membukanya, bisa kita guyur ya. Kalau saya rapat, bahkan kayak luka bakar biasanya dia rapat gitu kan, kalau kita paksakan kan bisa bleeding. Nah, untuk mengurangi bleeding itu bisa dilembabkan supaya mudah terangkat ya. Tapi misalnya ini dia masih bersih kan ya, kita coba angkat ya. Kita ambil satu pinset anatomis dengan satu lidi Watson. Jadi pinset anatomis dan lidi Watson ya. Ibu, saya akan coba buka pembalut yang lamanya ya. Nanti kalau Ibu merasa nyeri atau kurang nyaman, bisa Ibu tarik nafas dalam, dihembuskan jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya Bu. Oke, kita kalau ini tidak menempel ya. Nah, ini kan bisa kita buang saja ya. Kemudian kita atau buka pembalut yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk lukanya ya gitu kan ya. Kalau misalnya ada sisa-sisa kasar yang susah, kita bisa sambil guyur NaCl ya, guyur NaCl sambil dibuka gitu ya. Oke, sudah terbuka, baru kita ganti pinset yang tadi bekas membuka kita dengan pinset yang baru ya. Jadi pinset ini kita simpan di bengkok isi alat isi desinfektan ya. Dan kita ambil satu pinset anatomis lagi untuk mau mengambil pasta yang untuk mencuci luka ya. Kita bersihkan lukanya satu kali ke arah ya, bisa dari dalam keluar ya, bisa dari atas ke bawah ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ibu kalau sakit tarik nafas ya Bu ya. Maaf ya, saya putar satu kali olesan. Oke ya. Jadi nih bisa ada push gitu kan ya, jangan sampai kita gosok-gosok, jadi satu kali saja ya. Oke. Nah, ini pinset ini kan sudah ke pasien ya. Ini untuk ngambil pasanya gimana Bu? Kita pakai tangan kiri kan masih bisa ya. Kita ambil pinset yang ini, kemudian kita ambil pasak yang tadi, kita pindahkan. Oh, gitu ya. Kemudian kita bersihkan lagi satu arah lagi, bisa memutar. Oke ya. Oke, kemudian kita misalnya masih kotor, kita bisa bersihkan lagi. Oke, kemudian kalau sudah bersih, bisa kita keringkan dengan kasak kering dulu ya.
keringkan, begitupun area sekitar lukanya. Oke, sudah kering, baru kita kaji lagi. Ya, sebetulnya ada penggaris luka ya, yang disposable, dia kayak seperti kertas gitu ya, disposable untuk mengukur berapa ini dari sini ke sini panjangnya luka, dari sini ke sini lebarnya luka. Ya, jadi setiap hari dipantau perubahan panjang dan lebar, karena kan dia kayak ini merah ya, proliferasi lama-lama di sini udah epitelisasi yang udah tipis akan mengecut gitu ya, akan berkurang, nanti panjangnya berkurang, lebarnya berkurang gitu ya. Oh iya ibu, panjangnya kurang lebih 8 cm, lebarnya masih 4 cm ya bu ya. Kemudian di sini jaringan proliferasinya bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi. Nanti kita kompres pakai betadine ya bu, sedikit ya bu, karena di sini masih ada basah ya bu ya. Kemudian kita setelah kita kaji, kita lakukan atau berikan topical terapi sesuai dengan kebutuhan tadi ya, karena dia edusnya tadi kompres betadine, kita kompres dengan untuk kompres betadine ataupun kasa yang menempel ke luka itu lipatannya adalah di atas ya. Ini kan ada lipatan kasa ya, lipatan kasanya kita di atas. Oke, selanjutnya kita tutup dengan kasa yang kering. Kasa yang keringnya lipatannya di bagian bawahnya ya, yang ininya. Ini kita tutup, jadi bertemu lipatannya. Oke. Nah, karena ini kalau di plester aja nggak kuat ya, maka kita butuh tadi fiksasi pakai perban ulang ya, pakai kasa dulu ya. Oke. Ini sudah selesai, tidak kita butuhkan lagi, kita simpan di bengkok alat. Nah, untuk teknik perban gulung ini nggak begini, tetapi ke sana, ininya lipatannya di atas ya, begini. Jadi bukan begini, bukan lipatan ini yang di bawah, tapi ini yang di atas ya. Oke. Kemudian kita baru mulai fiksasi ya. Maaf ya bu, supaya terfiksasi dengan baik ataupun lukanya terkompres dengan baik. Mudah-mudahan cukup kasanya. Kita bisa lilitkan ke telapak ke pangkal kaki ya, pangkal kaki, supaya dia bisa memfiksasi. Tapi hati-hati juga, tanyakan, bu terlalu kenceng nggak gitu kan ya, apalagi pakai yang tensokrep itu kan, jangan sampai terlalu kenceng, karena nanti dia juga kalau terlalu kenceng menghalangi aliran darah ke situ kan ya. Oke. Ya. Nah, tekniknya untuk memfiksasi bisa pakai plester ataupun kita ikat. Kalian mau yang mana? Plester. Oke, plester ya. Nah, kita plester berarti kita rapikan aja ininya. Ya. Kemudian baru kita plester ya. Untuk pakai plester kita jangan takut, bu disiapin dulu, nggak usah, nanti aja ya. Kita bisa pakai bantuan gunting perban ini yang tumpulnya ini nanti untuk mengangkat ujung plester supaya nggak nempel ke handscoon kita ya. Nah, agak susah ini kan. Nah, dalam kondisi gunting tertutup, bukan terbuka, tertutup, kita tempelkan di yang yang tebalnya teh ya, untuk kita tarik tuh gitu kan, mudah ya, jadi tidak akan nempel ke handscoon ya. Oke, kemudian kita menggunting juga, ini ada tekniknya, bukan begini. Kalau ini nanti ininya kena kulit pasiennya, jadi begini. Ini kan kenapa ini tumpul, supaya tadi tidak mencederai atau melukai ya, atau meminimalkan cedera atau luka. Oke. Ya. Ya, alhamdulillah ibu, tindakan sudah selesai. Saya rapikan alatnya dulu ya. Kemudian kita rapikan alatnya.
saya ambil. Ya, siapkan dulu gitu ya, kemudian kita simpan yang dulunya yang tadi untuk menyala. Kembali posisi pasiennya. Oke, tunggu dulu. Oke, kalau ini. Baik Ibu, saya rapikan dulu alat-alat saya dan cuci tangannya. Kemudian kita sudah yakin tidak ada lagi sampah yang mau kita potong senti. Sebelumnya kan kita 8,5 ya Bu, lumayan ada penurunan setengah senti. Lebarnya tadi kurang lebih 4 cm dan tidak terjadi tanda-tanda infeksi. Ya, mudah-mudahan dengan melakukan perawatan secara rutin, kemudian Ibu juga konsumsi makanan bagus, minum cairannya juga bagus, kemudian nanti ditambah dengan obat-obatan yang diberikan dengan dokter sesuai dengan jadwalnya, mudah-mudahan Ibu lepas ini. Baik Ibu, saya mohon izin untuk kembali ke ruang perawatan. Bila Ibu membutuhkan, bisa menghubungi kami di ruang perawatan. Nanti jam 12 saya kembali lagi untuk melakukan tindakan pemberian obat. Ya, selamat istirahat, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Jadi seperti itu ya. Jadi kita jelaskan. Oke, kalau cara diikat tadi kita ini sisa kurang lebih ada panjang ini ya. Kemudian kita bisa gunting dulu bagi dua, supaya bisa diikat kayak tali temali ya. Kita bagi dua dulu supaya kita bisa ikat. Kita ikat dulu ininya. Ini kan ini. Nah, itu aja. Gampang ya? Ya nanti juga kalian bisa lebih kreatif, apalagi sering di lapangan sering ini ya. Nah gitu, nanti untuk bukanya kadang biar nggak gerodok dulu, apalagi kalau tebel bukanya luas, kita bisa tadi bukanya kita tahu kan di mana gitu. Di sini kita bisa gunting, jadi kan nggak butar kan tadi kan muter, kita bisa aja gunting ini. Kemudian maaf ya Bu, pakai pinset digunting aja Semua aja langsung. iya, tapi jangan yang ada lukanya. Lukanya kan di sini kita tahu ya, di atas kan kita tahu nggak ada luka. Jadi kita pakai bantuan pinset, diangkat, dicungkit ya, dicungkit kita bisa serak-serak. Tapi tadi posisi guntingnya yang tumpul di bawah, bukan begini, malah menusuk-nusuk.